Oke teman-teman, seperti yang kita tahu, Al-Quran adalah kitab suci agama Islam, di mana Al-Quran ini berisi kalam Allah Subhanahu wa Ta'ala atau perkataan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diturunkan kepada Nabi kita, yakni Nabi Muhammad SAW melalui perantara malaikat Jibril. Al-Quran ini termasuk mukjizat Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Nah, dengan adanya Al-Quran, kita memiliki pedoman untuk semua aspek, baik itu di dunia ataupun untuk di akhirat nanti, teman-teman. Nah, ternyata teman-teman, Al-Quran bisa sampai ke kita saat ini itu melalui proses yang sangat panjang, teman-teman. Bahkan sebelum malaikat Jibril menyampaikannya ke Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Di mana tahapan yang pertama yaitu penyampaian Al-Quran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala ke Lauh Mahfuz. Mungkin teman-teman ada yang bertanya, apa sih Lauh Mahfuz itu? Lauh Mahfuz adalah kitab yang terjaga, kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mencatat segala sesuatu takdir manusia. Atau dengan kata lain, Lauh Mahfuz adalah semua hal yang berkaitan dengan qada dan qadarnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para ulama meyakini bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan Al-Quran ke Lauh Mahfuz secara sekaligus, langsung utuh gitu, dari surah Al-Fatihah sampai surah yang terakhir surah An-Nas, secara sekaligus gitu, semuanya langsung gitu. Dan yang perlu kita garis bawahi di sini yaitu kita tidak ada yang tahu pasti gitu kapan dan bagaimana Allah menurunkan Al-Quran ini ke Lauh Mahfuz ini. Hal ini sepenuhnya menjadi rahasia Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena memang Lauh Mahfuz ini merupakan alam yang tidak dapat dijangkau oleh manusia. Nah, jadi kita tidak perlu mengetahuinya, tapi kita wajib mempercayainya. Nah, jadi singkat cerita, setelah Al-Quran ini berada di Lauh Mahfuz, proses selanjutnya adalah Al-Quran diturunkan ke Bait Al-Izzah. Para ulama menyebutkan bahwa Bait Al-Izzah adalah langit yang paling bawah atau langit dunia, atau bisa juga kita sebutkan langit kita inilah. Dan proses turunnya Al-Quran ini terdapat dalam 3 ayat. Apa aja sih 3 ayat tersebut? Ayat yang pertama terdapat dalam surah Ad-Dukhan ayat 3, yang artinya sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran pada malam yang diberkahi, dan sesungguhnya kamilah yang memberi peringatan. Ayat yang kedua terdapat dalam surah Al-Qadr ayat 1, yang artinya sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran pada malam yang mulia. Dan yang ketiga terdapat dalam surah Al-Baqarah ayat 185, yang artinya beberapa hari tertentu itu adalah bulan Ramadan. Di dalam bulan Ramadan ini terdapat permulaan turunnya Al-Quran. Nah, dari sini mungkin teman-teman bisa menebak gitu, kapan turunnya Al-Quran dari Baitul Izzah ke langit dunia. Ya, benar teman-teman. Turunnya Al-Quran dari Baitul Izzah ke langit dunia yaitu pada satu malam pada bulan Ramadan, yaitu malam Lailatul Qadar. Seperti yang kita tahu, malam Lailatul Qadar adalah di mana pahala ibadah yang kita lakukan itu akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesuai dengan janjinya, siapa saja yang melakukan ibadah pada malam Lailatul Qadar itu setara dengan ibadah selama 1000 bulan. Tapi bagaimana proses turunnya Al-Quran pada malam Lailatul Qadar ini?
juga merupakan rahasia Allah. Bahkan Allah aja gak ngasih tahu kita kapan pastinya malam Lailatul Qadar ini. Biar apa? Biar kita semangat berlomba-lomba dalam hal kebaikan pada pada bulan Ramadan ini. Para ulama meyakini kalau turunnya Al-Quran dari Lauh Mahfuz ke langit dunia ini, turunnya Al-Quran ini secara sekaligus utuh dari surah yang pertama sampai surah yang terakhir. Hal ini disebabkan karena tidak ada faktor lain yang membuat Al-Quran ini harus turun secara bertahap-tahap gitu. Langsung semuanya gitu, sekaligus. Al-Quran diturunkan secara bertahap-tahap ketika memasuki proses turunnya dari Baitul Izzah ke junjungan kita Nabi Muhammad SAW dengan perantara malaikat Jibril. Nah, proses selanjutnya yaitu berbeda dengan proses yang sebelumnya turunnya Al-Quran ke Lauh Mahfuz, yang dipercaya turunnya Al-Quran ini secara sekaligus gitu. Tetapi beda dengan turunnya Al-Quran ke Nabi kita Nabi Muhammad SAW, yaitu secara bertahap-tahap, yaitu sesuai dengan kebutuhan dan kondisi pada saat itu. Misalnya ada kejadian A, maka turunlah ayat yang menjelaskan tentang A ini. Ada kesalahpahaman tentang B, maka turunlah ayat yang meluruskan tentang kesalahpahaman tentang C ini, tentang B ini. Dan jika ada yang bertanya tentang hukum tentang C misalnya, maka turunlah ayat yang menjelaskan hukum C ini. Intinya turunnya Al-Quran kepada Nabi Muhammad SAW itu disesuaikan dengan kebutuhan dan situasi pada saat itu. Turunnya Al-Quran ini terbagi menjadi dua periode. Yang pertama, periode ketika Nabi sebelum hijrah atau ketika Nabi masih tinggal di Mekah. Dan yang kedua, periode ketika Nabi sudah hijrah ke Madinah. Dan oleh karena itu, ayat-ayat Al-Quran ini terbagi menjadi dua jenis, yaitu Makkiyah yang ayat-ayatnya turunnya di Mekah, dan Madaniyah, ayat-ayat yang turunnya di Madinah. Oleh karena ayat Al-Quran ini diturunkan kepada Nabi kita secara bertahap-tahap atau sedikit demi sedikit, otomatis turunnya Al-Quran ini juga membutuhkan waktu yang lumayan lama dan gak bentar. Jika ditotalkan dari surah yang pertama turun sampai surah yang terakhir turun, yaitu lebih kurangnya 23 tahun.